Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok 2 kami yang berjudul Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan tahun 2024. Dengan fasilitator bernama Ibu Siti Aisyah, pengajar praktik kami yaitu Pak Ikin Sodikin dan Pak Kaman. Anggota kelompok 2 terdiri dari Padadi Nuryana, Pak Asep, Mary Maryati, Busri Nurlaila, Nelly Nurlaila, dan Fitri Sulastri. Kami akan membahas tentang tiga pembahasan. Yang pertama yaitu apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Pengertian dari sosiokultural merupakan gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang pada waktu tertentu. Sosiokultural relevansinya dengan penguatan murid sebagaimana pemikiran KHD yaitu menekankan bagaimana seorang murid menggunakan budaya dalam proses menalarnya. Maksud menalar di sini adalah proses berpikirnya, berinteraksi sosial yaitu berhubungan dengan orang lain dan masyarakat, serta dalam memahami diri mereka sendiri, yaitu memahami bagaimana potensi mereka, kekuatan dan kelemahan mereka. Kearifan lokal daerah Kuningan, kelompok kami akan membahas tentang tradisi Cingcowong, di mana Cingcowong adalah ritual meminta hujan yang terdapat di daerah Luragung Lande. Cingcowong merupakan nama boneka sawah yang dalam bahasa Sunda disebut bebegig. Bentuk boneka Cingcowong menyerupai orang-orangan dan rupa perempuan cantik. Keberadaan Cingcowong memiliki hubungan erat dengan kebutuhan dan ketergantungan manusia terhadap alam, yaitu kebutuhan manusia akan air sebagai sumber penghidupan. Pada intinya, tradisi ini ditunjukkan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya segera diturunkan hujan ketika terjadi kemarau berkepanjangan. Cingcawang ini bisa dilakukan atau diselenggarakan hanya pada garis keturunan saja, karena apabila tidak dari garis keturunan, maka boneka Cingcawang itu tidak akan bergerak. Dan pemain Cingcawang itu terdiri ada 5 orang, yang satu orang punduh yaitu yang memimpin upacara, 2 orang pembantu pembantu punduh, dan 2 orang pemain musik. Kita beralih ke arti kata Cingcawang. Arti kata cincawong kami berdiskusi ada 2 artian. Yang pertama, kata cing dalam Kamus Bahasa Indonesia Sunda memiliki arti yang sama dari kata cik, yang berarti coba. Kata cowong berarti biasa berbicara keras, jadi cincawong memiliki arti mencoba berbicara keras. Arti yang kedua, kata cing berarti teguh, Sunda atau terka Indonesia, dan cowong merupakan pendekatan dari kata wong yang dalam bahasa Jawa berarti orang. Maka artinya coba teka siapa orang ini. Tradisi Cingcowong telah mengalami modifikasi bentuk dari ritual sebagai mekanisme memanggil hujan, menjadi tarian sebagai seni hiburan rakyat. Kondisi ini terjadi manakala sebagian masyarakat mulai menyadari bahwa diperlukan adanya pelestarian kebudayaan melalui media seni tari dalam rangka menyelamatkan tradisi Cingcowong yang hampir punah. Maka dibuatlah seni tari Cingcowong sebagai bentuk pemenuhan keinginan masyarakat yang sudah banyak mengalami proses perubahan sosial saat ini. Cingcowong kaitannya dengan pemikiran KHD secara kontekstual terhadap murid. Dengan ritual Cingcowong ini mengajarkan kepada kita dan anak didik kita untuk mengenal budaya asal daerah kita sesuai dengan kodrat pendidikan yaitu kodrat alam. Kemudian, peserta didik dapat menyesuaikan dengan kodrat zamannya, di mana ritual upacara Cingcowong ini bisa dialkulturasi dengan budaya sesuai zamannya tanpa menghilangkan budaya asalnya.
Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan, sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kami membahas tentang sosiokultural yang ada di daerah Kuningan, kaitannya dengan murid tentunya relevan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, sebagaimana konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana di sekolah kita sudah mengadakan kurikulum merdeka dan ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Pembahasan yang ketiga yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengaruh dari luar harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya. Oleh sebab itu, isi dan irama yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Berikut adalah kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Kami berdiskusi bahwa ada kegiatan-kegiatan di sekolah kami yang berguna untuk menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan seduh atau semarak duha dan zuhur. Semarak duha ini dilakukan ketika akan masuk kelas atau pagi hari. Sedangkan zuhur itu dilakukan setelah pulang sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah bubos atau buka on the street. Itu kegiatan dilakukan ketika bulan Ramadan, peserta didik membawa takjil ke sekolah, kemudian takjil itu dibagikan ke pengguna jalan atau kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pembiasaan yang relevan dengan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan upacara kesadaran Hari Senin dan peringatan Hari Besar Nasional. Kegiatan upacara ini dilakukan hari Senin ini dilakukan setiap hari Senin dan peringatan Hari Besar itu dilakukan ketika ada peringatan Hari Besar Nasional. Tujuannya menumbuhkan rasa nasionalisme, kesabaran, tanggung jawab, serta kedisiplinan. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan Jumat Bersih atau Jumsih. Kegiatan ini dilakukan sebelum masuk kelas, biasanya dilakukan ketika hari Jumat. Tujuannya adalah menanamkan jiwa gotong royong dan peduli lingkungan. Kegiatan yang keempat yaitu kegiatan infak atau takbah, artiannya itu tabungan akhirat pada hari Jumat. Kegiatan ini dilakukan ketika setelah sholat duha, kemudian peserta didik masuk ke kelas dan di kelas itu ada kotak infak, kemudian peserta didik memasukkan seikhlasnya uang mereka ke kotak infak. Kemudian kegiatan yang selanjutnya menjenguk teman yang sakit. Kegiatan ini dilakukan ketika ada temannya di kelas yang sakit, misalkan 2-3 hari sudah tidak ke sekolah, maka peserta didik yang lain menjenguk temannya yang sedang sakit. Tujuannya yaitu menumbuhkan jiwa peduli sesama serta mencintai kebinekaan. Kegiatan yang kelima yaitu kegiatan literasi membaca. Kegiatan ini dilakukan 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai.
Tujuannya menanamkan kemandirian dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Demikian pemaparan dari presentasi kami dari kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Setelah pemaparan, kami kelompok 1 dan kelompok 2 melakukan diskusi, tanya jawab, dan kami mencatat kelompok 2 hasil tanya jawab diskusi presentasi. Yang pertama, ada yang bertanya, nilai apa yang terkandung dari tradisi cincowong? Serta bagaimana cara menanamkan nilai tersebut terhadap siswa. Kelompok kami mencoba menjawab bahwa nilai yang terkandung dari tradisi cincowong yang relevan dengan pemikiran KHD, yaitu sikap kerjasama, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis. Cara menanamkan nilai tersebut terhadap siswa yaitu melalui proses pembelajaran. Bagaimana kita selaku pendidik harus menanamkan sikap tersebut dan mengenalkan berbagai kebudayaan yang ada di Kabupaten Kuningan. Pertanyaan yang kedua, apakah tradisi cincong ini masih ada? Kenapa kelompok 2 mengambil tema tradisi cincowong? Tradisi cincong ini masih ada karena masyarakat Luragung Landeh masih percaya bahwa upacara ini bisa mendatangkan hujan dan tradisi cincowong masih dilaksanakan oleh garis anak keturunan pewaris tradisi cincowong. Kelompok kami mengambil tema tradisi cincowong ini karena menarik untuk dibahas dan mengangkat tradisi yang hampir punah. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah penari dari tari Cincawong harus dari garis keturunan pewaris tradisi Cincawong saja? Kelompok kami menjawab bahwa penari dari tari Cincawong bisa siapa saja, tidak terpaku pada garis keturunan. Karena tari Cincawong ini dibuat untuk melestarikan tradisi yang hampir punah. Tarian ini sudah dimodifikasi sehingga tidak sama dengan ritual asli dari Cincawong yang harus dilakukan oleh garis keturunan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Diakhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.